Dan ini yang kita coba melalui surat edaran sudah kita sebar ke semua kabupaten kota supaya ada pendekatan buat pedagang atau belanja. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Gusnula Syaifah dalam Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, pemerintah provinsi mewarning LSD menjadi risiko besar untuk peternakan Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung mewarning virus Lumpy Skin Disease atau LSD. Sekretaris Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Anwar Fuardi mengatakan LSD menjadi risiko besar bagi peternak di Lampung karena sampai saat ini LSD sudah sampai Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Disnaker 1 Provinsi Lampung Anwar Fuadi saat diwawancarai Tribun Lampung pada Sabtu 4 Februari 2023. Ia mengatakan, peternak Lampung harus mewaspadai adanya virus LSD tersebut. Ia mengatakan peternak Lampung harus mewaspadai adanya virus LSD tersebut. Karena faktor sikap resiko tersebar lalu lintas ternak, jangan sampai masyarakat melalu lintaskan sapi yang sakit. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah memberitahukan surat edaran yang telah disebarkan ke kabupaten dan juga kota. Harapannya supaya ada pendekatan kepada pedagang atau pelantik sapi dengan harapannya agar tidak melalu lintaskan sapi ke Provinsi Lampung yang sedang sakit. Ia juga mengatakan upaya mitigasi dilakukan untuk melakukan surveillance gejala klinis di lapangan. Artinya, ini menggunakan pusat kesehatan atau puskes hewan di masing-masing lokasi. Apabila ada ditemukan sapi bergejala LSD, itu diambil sampel dan akan dilaporkan serta dilakukan uji laboratoris. Berita selanjutnya, panitia penjaringan calon ketua umum KONI Lampung catat sudah 5 orang yang mengambil formulir pendaftaran. Tim penjaringan data dan penjaringan calon ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau Caketum KONI telah mencatat ada 5 orang yang mengambil forum pendaftaran bakal Caketum KONI Lampung. Ketua Tim Penjaringan dan juga Penyaringan Caketum KONI Lampung, Rudi Antoni mengatakan 5 orang telah mengambil formulir pendaftaran bakal Caketum KONI Lampung. Ia mengatakan mantan Komandan Korem dan Rem 043 Gatang Brigjen TNI Purn Alam Syah Tarmizi, Ketua Partai Demokrat Lampung Edi Irawan Arif, Rudi mengatakan panitia akan menutup jadwal pengambilan formulir pada 5 Februari 2023. Ia juga mengatakan Caketum harus melakukan pengambilan forum dan juga berkas dari 6 sampai 14 Februari 2023. Panitia memberikan kesempatan bagi bakal calon Caketum KONI untuk melakukan perbaikan dan juga kelengkapan berkas dari 15 sampai 16 Februari mendatang. Ia mengatakan pelaksanaan musyawarah olahraga Provinsi Lampung KONI Lampung akan dilangsungkan pada 20 Februari 2023. Ia mengatakan Caketum KONI Lampung ini akan menggantikan Muhammad Yusuf Salvaropa Rusman di masa kepemimpinan yang dilangsungkan pada 2023 hingga 2027 mendatang. Rudi menjelaskan nantinya pemilihan mereka dari perwakilan pengurus KONI seluruh daerah. Ia juga mengatakan harapan ke depan bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik sesuai pilihan. Perwakilan Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang mengambil form Caketum KONI Lampung, Denia Rubio mengatakan sebetulnya Gubernur Arinal hanya mengkoordinir dan juga
mengkomodasi aspirasi teman-teman cabur dan KONI kabupaten atau kota agar kiranya bisa memimpin KONI Lampung. Ia mengatakan Gubernur Aninal telah membuktikan pada PON Papua bahwa Lampung masuk ke dalam 10 besar dan presentasinya yang luar biasa. Berita selanjutnya, Polda lakukan pemeriksaan internal terhadap oknum penembak warga sipil di Waikanan. Polda Lampung telah melakukan pemeriksaan secara internal terhadap 2 oknum polisi yang diduga menembak warga sipil di Kecamatan Waipura, Kabupaten Waikanan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, Polda Lampung secara internal telah melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi tersebut. Ia mengatakan Polda Lampung juga berharap pokok informasi yang dapat memenangkan situasi Pandra ini juga. Pandra mengatakan setelah kejadian pencurian tersebut juga ada pengerusakan dan pembakaran. Ia mengatakan setiap ada permasalahan sampai dengan anarkis harus ada pertanggungjawaban secara hukum. Ia mengatakan kasus pidana akan dilakukan penyidikan dan ketika ada upaya laporan balik dari korban, itu semua dikembangkan dari pihak keluarga. Ia mengatakan perlu diingatkan bahwa dalam rangka upaya penegakan hukum yang terjadi telah menjadi peristiwa pidana. Petugas melakukan tugasnya secara resmi dengan surat perintah dinas. Pandra mengatakan petugas menilai keadaan tersebut membahayakan baginya saat berhadapan dengan pelaku tersebut. Berita selanjutnya, pasca penjagalan Cafe Angel Wings nampak sepi. Pasca penyegelan Cafe Angel Wings di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung hari ini nampak sepi pada Minggu 5 Februari 2023. Terlihat pada pintu masuk, parkir, dan juga pintu utama Cafe Angel Wings terpasang garis penyegelan pemerintah Kota Bandar Lampung. Selain itu terdapat juga selembaran yang bertuliskan tempat ini disegel pemerintah Kota Bandar Lampung. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, terlihat beberapa satgas Kelurahan Enggal Bandar Lampung berjaga dan mengawasi di pintu masuk Cafe Angel Wings. Saat satgas mengungkapkan dirinya diminta mengawasi Cafe Angel Wings oleh pihak kelurahan. Ia juga mengaku sejak semalam sudah mengawasi Cafe Angel Wings dan sementara itu, Luru Enggal saat dikonfirmasi melalui samping telepon dan via WhatsApp tidak menjawab. Di sisi lain, tidak juga nampak pengelola maupun manajer Cafe Angel Wings di lokasi. Dihubungi via WhatsApp yang tertera pada akun Instagram Angel Wings, nomor tersebut tak membalas. Diketahui sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyebut penyegelan Cafe Angel Wings lantaran tak sesuai dengan izin. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyebut izin Angel Wings adalah sebagai kafe dan resto, akan tetapi kenyataannya di lapangan, Cafe Angel Wings ini menyalahi aturan sebagai kafe dan resto. Padahal harusnya kafe dan resto memiliki izin buka hingga 10 malam saja. Dan selain itu, pemerintah Kota Bandar Lampung juga mendapati minuman beralkohol yang tidak memiliki izin. Maka dari itu, Eva beserta pejabat pemerintah Kota Bandar Lampung lainnya untuk melakukan penyegelan. Eva juga menyebut ini dapat dijadikan pembelajaran bagi seluruh masyarakat. Hal itu agar terciptanya suasana Bandar Lampung yang aman dan damai. Namanya Angel Wing karena tidak sesuai dengan izinnya. Izinnya kan mereka kafe sama resto. Dan tadi kita lihat, dan juga pelaksanaannya kemarin pembukaan itu sampai jam 4 pagi. Dan di sini sudah berturut-turut ya. Kemudian Bunda juga kemarin kan lagi umroh. Lagi umroh, jadi Bunda nggak tahu. Karena izinnya resto ini kan sampai jam 10. Kafenya jam 10. Dan juga isi di dalamnya itu ternyata minuman keras yang kadarnya jauh sekali. Nah, maka dari itu Bunda berserta dari pejabat yang ada di Pemkot sini, ada perizinan, ada perhubungan, BPBD, juga PP ini pada pembakaran sama ini pejabat-pejabat yang ada di lapangan Bunda panggil semua biar bisa ngelihat. Ya, ini perizinan ini Bunda sengaja harus datang ke sini. Bahwa apa sih judulnya ini?
Karena laporan kemarin kan kepada masyarakat ke kita banyak sekali. Waktu Bunda di umroh juga luar biasa, karena sampai jam 4 pagi loh. Sedangkan izinnya itu resto dan kafe sampai jam 10. Nah pelaksananya beda. Ternyata ya, lihat nggak IG-nya? Ya, Nah, ya udah bisa dijelaskan lah di situ. Nah pada dari itu ini kita segel, ya. Kita tidak segel. Kalau ditanyakan ada evaluasi belum? Kalau misalnya ada yang nanyakan ke Bunda, ada evaluasi belum? Karena kita merasa dibohongi. Ini untuk pelajaran bagi semua yang izin ke Pemkot bahwa harus sesuai dengan aturan. Kita ingin Kota Bandar Lampung ini aman, damai, dan kita tidak pernah melarang siapapun ingin membuat usaha, tapi sesuai dengan aturan. Jangan tulisan. Berita selanjutnya, kondisi TPSA Bandar Jaya Lampung Tengah hari ini. Tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bandar Jaya Timur Lampung Tengah menampung sampah dari 15 kendaraan secara open dumping. Selama 6 hari kerja, kendaraan dump truck dan juga truk alam roll dari Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah mengantarkan sampah secara open dumping. Dari pantauan tribunlampung.co.id Minggu 5 Februari 2023 di lokasi, kondisi sampah yang ditampung di TPSA Lampung Tengah 30% telah terisi. Terlihat tumpukan sampah terbuang memanjang sejauh 1 km, terbagi menjadi 3 deret setinggi 1,5 meter untuk tiap daerahnya. Ditumpukan sampah-sampah terbagi menjadi beberapa jenis sampah, dari sampah organik hingga sampah anorganik. Rata-rata sampah yang mendominasi TPSA Lampung Tengah adalah kantong plastik dan bungkus makanan yang berasal dari rumah tangga. Terlihat pula 2 mobil pickup dari perumahan yang ada di Lampung Tengah sedang melakukan proses pembuangan sampah. Penjaga TPSA Lampung Tengah Purwo mengatakan, selain kendaraan DLH yang mengantarkan sampah, ada juga kendaraan umum milik petugas kebersihan. Petugas tersebut mengantarkan sampah dari komplek perumahan atau rumah makan. Untuk kendaraan umum, mereka biasanya tidak terjadwal waktu buangnya. Namun untuk kendaraan dinas biasanya mereka membuang sampah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Dalam satu mobil biasanya selalu full satu rit penuh sampah. Menurut luas TPSA saat berada di bawah naungan Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Lampung Tengah adalah 4 hektar. Kini sejak berada di naungan Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah, luasnya berkurang sekitar 1 hektar. Hal itu disebabkan karena terpotong oleh jalan tol. Akibat lanjut Purwanto, area bangunan sampah berkurang. Selain terpotong jalan, ia juga terpotong tanggul jalan tol. Kendati demikian, lanjut kondisi sampah yang ditampung di TPSA Lampung Tengah masih memadai. Walaupun masih menggunakan sistem open dumping, tapi kapasitas tampungnya masih cukup. Dengan rata-rata per hari 15 kendaraan yang membuang sampah. Sejak bekerja dari Desember 2021, sambung Purwanto, dirinya hanya mengawasi proses pembuangan sampah secara open dumping, sementara tidak ada proses pengolahan lanjutan dari sampah di TPSA Lampung Tengah ini. Menurut Purwanto, segala jenis sampah ditampung di sini, kecuali sampah atau limbah rumah sakit. Berita selanjutnya, promo domestik buy one get one serta minuman segar. Domestik Lampung tak hanya memberikan promo-promo menarik untuk memanjakan konsumennya. Operasion Manager Domestik Lampung Martin Perinding mengatakan, kali ini promo akan diberikan pada tanggal 13 sampai 19 Februari 2023. Promo di domestik ini bisa didapatkan di Ramayana Ciplus Bandar Lampung, Transmart Bandar Lampung, Transmart Palembang Square, dan juga Transmart Carrefour OP Mall. Adanya promo ini untuk menyambut anniversary domestik yang pertama. Jenis promo yang berupa buy one get one dan juga gratis minuman segar. Ia menambahkan ada juga promo buy one get one, artinya membayar 1 porsi beef stick atau chicken stick akan mendapatkan 2 porsi. Beef stick dan juga chicken stick yang mendapatkan promo buy one get one adalah beef stick dan chicken stick dengan harga Rp60.000 per porsinya. Untuk ukuran beef stick dan chicken stick tersebut seharga 100 gram.
Beef stick dan chicken stick memiliki banyak keunggulan, mulai dari bahan dan daging sapi pilihan, juicy, fresh, dan sedikit lembut dan rasanya enak. Sementara itu untuk chicken stick keunggulannya terbuat dari paha ayam pilihan, juicy, paha ayam, empuk, lembut, dan enak. Kedua ini diberi saus black pepper yang akan membuat rasanya semakin enak. Selain itu juga diberikan tambahan mix vegetable dan potato wedges. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.